Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Inovasi Pendidikan. Pada video ini, kami akan menjelaskan tentang Microsoft Mathematic dan cara penggunaannya. Microsoft Mathematic adalah software seperti kalkulator, namun memiliki fitur yang lebih lengkap dan memiliki kemampuan dalam menjabarkan secara rinci, langkah demi langkah penyelesaian suatu persoalan matematik. Aplikasi Microsoft Mathematic sangat memudahkan siswa dalam belajar matematika, sangat membantu menyelesaikan persoalan, mudah dioperasikan, terlebih software ini free dan ukurannya kecil. Terkadang ada permasalahan soal yang tidak menggunakan cara penyelesaian. Perhitungan yang ditampilkan sangat sederhana, tidak dapat digunakan oleh operating system selain Windows. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada pada Microsoft Mathematic. Oke, di sini ada unit converter. Unit converter ini adalah untuk mengukur panjang atau mengubah satuan panjang gitu. Kemudian di sini ada kan banyak meter. Kemudian kita mau merubah ke kilometer. Tinggal kita input atau kita masukkan angkanya, misalnya 2. Kita ingin mengubah 2 meter itu menjadi kilometer. Maka kita tinggal klik calculate, maka bakalan muncul hasilnya bahwa 2 meter itu sama dengan 0,002 km. Kalau ingin mengubah yang lain tinggal klik ini saja, kita masukkan sentimeter mau 5 cm berapa kilometer, tinggal klik lagi kalkulat gitu. Kemudian selanjutnya itu triangle solver. Triangle solver ini adalah mengenai tentang tentang segitiga. Oke, segitiga, ini gambar segitiganya. Ya, A ini adalah panjang sisi BC, B ini adalah panjang sisi AC, dan C ini adalah panjang sisi AB. Sedangkan A yang huruf kapital ini adalah untuk besar sudut A, dan B ini untuk besar sudut B, dan C ini untuk besar sudut C. Oke, pokoknya ada sebuah segitiga tuh, yang mana panjang A nya itu kita misalkan adalah 3, dan panjang B nya itu misalkan 4, dan panjang C itu adalah 5 umpamanya. Kemudian kita klik kalkulat, maka di sini bakalan muncul gambar segitiganya yang sesuai dengan ukuran yang kita bikin tadi. Terus gambar segitiga yang mana A-nya ini 3, panjang B-nya ini atau AC ini 4, dan panjang C ini adalah 5. Kemudian di sini bakalan muncul rumus-rumus. Di sini ada rumus Pythagoras, ada ada cos A gitu. Dan di sini, di sini juga muncul besar sudut. Sini berarti besar sudut A ini adalah 36,86 sekian, dan besar sudut B ini adalah 53,13 sekian, dan besar sudut C ini adalah 90 derajat. Selanjutnya itu ada formula and equation. Formula and equation ini kumpulan rumus. Di sini ada banyak, ada rumus tentang algebra, ada tentang geometri, trigonometri, fisik, simetri, dan sebagainya. Kemudian kita ingin melihat rumus tentang algebra, tinggal kita klik algebra, maka di sini muncul rumus-rumus mengenai tentang algebra. Ini dia, kita scroll sampai ke bawah. Kalau kita ingin melihat rumus tentang geometri, kita klik geometri, maka di sini akan muncul rumus-rumus tentang geometri gitu. Selanjutnya yaitu equation solver. Di sini ada gambar X sama dengan tanda tanya. Berarti ini maksudnya adalah untuk mencari nilai X.
kita tinggal klik, terus kita masukkan pertanyaannya atau soalnya gitu. Umpamanya soalnya adalah 2x ditambah 5 itu sama dengan 15 umpamanya kan. Setelah itu kita klik enter, maka di sini bakalan muncul jawabannya bahwa nilai x itu adalah 5. Nah, di sini ada solution step. Solution step itu maksudnya adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Tinggal klik, maka di sini bakalan muncul jawabannya, langkah-langkah penyelesaiannya nih. Cara mencari nilai x-nya itu. Oke. Ing. Nah, di ing ini kita bisa menggambarkan soal. Contoh di sini. Pertama kita klik dulu pennya ini, kemudian kita masukkan soal. Namanya 2 dikurang 1. Kemudian kita klik enter, maka di sini bakalan muncul jawabannya. Nah, di fitur ing ini dia mempunyai kelemahan, yaitu yang pertama, ruang untuk menuliskan soalnya ini itu terbatas. Yang kedua itu ialah terkadang apa yang kita tulis, apa yang kita gambarkan, terkadang dia tuh berbeda dengan hasilnya gitu. Seperti ini, saya bikin 2 kurang 1. Nah, tetapi di sini yang muncul adalah 2 sama dengan -1. Nah, disitulah letak kekurangannya. Terkadang apa yang kita tuliskan dia itu berbeda dengan hasilnya. Fitur selanjutnya adalah keyboard. Nah, di keyboard ini kita bisa menyelesaikan berbagai soalan, bisa mengenai kalkulus, statistik, trigonometri, linear dan linear algebra. Aplikasi Microsoft Math. Pada aplikasi ini terdapat kalkulus, yaitu turunan pertama, turunan kedua, integral tidak tentu, integral tentu, limit, sigma, phi, dan tak hingga. Pertama, turunan pertama. Kita klik turunan pertama, lalu kita masukkan angka, misalkan 4x kuadrat dikurang 7x kuadrat ditambah 8x ditambah 9. Lalu kita tekan enter. Lalu muncul hasilnya, yaitu 8x ditambah 8. Kalau kita mau melihat solusinya, kita tinggal tekan solution step. Nah, muncul langkah-langkahnya seperti berikut. Yang kedua, turunan yang kedua. Kita klik d kuadrat per dx kuadrat. Lalu kita masukkan angkanya, misalkan 4x kuadrat dikurang 7x kuadrat. Lalu kita tekan enter. Lalu hasilnya adalah -14. Yang ketiga, integral tidak tentu. Kita klik integral ini, lalu kita masukkan angkanya, misalkan
X kuadrat ditambah akar X, lalu kita tekan enter. Hasilnya ini. Yang keempat, integral tentu. Kita klik integral tentu ini, lalu kita masukkan angkanya, misalkan yang di atasnya 2, yang di bawahnya 1. Lalu kita masukkan X pangkat 2 ditambah X ditambah 1 dx. Lalu kita tekan enter. Nah, muncul hasilnya 29/6, atau bisa jadi dalam bentuk desimal 4,83 sekian-sekian. Yang kelima, limit. Kita klik limit, lalu kita masukkan misalkan limit X menuju akar 3. Lalu dikurang X kuadrat. Enter. Hasilnya 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi statistik, yaitu yang pertama insert dataset, yaitu untuk memasukkan data. Yang kedua dan yang ketiga ini adalah simbol. Yang keempat, sort. Sort ini untuk mengurutkan angka. Misalkan kita klik sort, lalu kita masukkan angka, misalkan 4, 7, 2, 9, dan 0. Lalu kita klik enter. Nah, hasilnya 0, 2, 4, 7, 9. Selanjutnya mean. Mean ini untuk mencari nilai rata-rata. Misalkan kita klik mean, lalu kita masukkan angka, misalkan 13, 23, dan 45. Lalu kita klik enter. Nah, hasilnya 27. Kalau kita mau melihat step demi stepnya, kita klik solusi. Nah, ini adalah solusinya. 13 tambah 23 tambah 45 sama dengan 81. 81 bagi 3 adalah 27. Lalu yang berikutnya median. Median ini untuk mencari nilai tengah. Contohnya, kita klik median,
Lalu kita masukkan angka, misalkan 13, angkanya sama ya. Lalu kita klik enter ya. Nah, hasilnya 23. Nah, kalau kita mau melihat stepnya, kita klik saja solusi ini. Berikutnya mode. Mode ini sama dengan modus. Kita klik mode, lalu kita masukkan angka, misalkan 14, 22, 45. Lalu kita klik enter. Nah, hasilnya adalah 14. Berikutnya sum. Sum ini untuk menjumlahkan angka. Misalkan kita klik sum, lalu kita masukkan angka, misalkan 12, 22, dan 35. Kita klik enter. Nah, hasilnya adalah 69. Berikutnya, tanda ini adalah faktor. Ini untuk mencari nilai faktor. Contohnya seperti 5. Kita klik tanda ini, lalu kita klik enter. Nah, hasilnya adalah 120. Caranya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Selanjutnya varian. Varian ini untuk mencari data statistik. Contohnya kita klik varian dulu, lalu kita masukkan angka, misalkan 13, 23, 45, lalu kita klik enter. Nah, hasilnya 536 per 3 sama dengan 178,66 sekian. Selanjutnya produk. Produk ini untuk mencari simpangan baku yang kita punya. Caranya kita klik produk, lalu kita masukkan angka, misalkan 13, 23, 45. Lalu kita klik enter ya. Hasilnya adalah 13.455. Nah, selanjutnya maksimum. Ini untuk mencari nilai maksimal. Maksimal yang kita punya ya. Contohnya kita klik, lalu masukkan angka seperti biasa. 13, 24, 35. Kita klik enter. Nah, hasilnya 35. Selanjutnya minimal atau minimum. Ini untuk mencari nilai minimal yang kita punya. Contohnya kita klik minimal, lalu kita masukkan angka, sama saja ya angkanya, 13, 24, dan 35. Lalu kita klik enter. Hasilnya adalah 13. Selanjutnya combination. Combination ini untuk mencari gabungan nilai dari suatu data tanpa memperhatikan urutannya. Contohnya, kita klik combination ini, lalu kita masukkan angka 9 dan 5. Lalu kita klik enter. Nah, hasilnya adalah 126. Selanjutnya geometri mean. Geometri mean ini untuk perkalian beberapa suku.
Contohnya, kita klik, lalu masukkan angka 24, 35, and 12. Enter. Hasilnya 21.000. Nah, ini adalah hasilnya. Selanjutnya, permutasi. Permutasi ini untuk mencari nilai permutasi ya. Contohnya, kita klik, lalu kita masukkan angka, misalkan 8 and 5. Hasilnya 6.720. Selanjutnya, random. Random ini untuk mencari nilai rata-rata geometri. Contohnya, kita klik random, kita masukkan angka, misalkan 3, lalu kita klik enter. Nah, hasilnya tetap 3. Selanjutnya, standar deviasi ini untuk mencari standar deviasi yang kita punya. Contohnya, kita klik, lalu masukkan angkanya, lalu klik enter. Nah, hasilnya 2/402/3, hasilnya 13.000 sekian, 36 sekian. Selanjutnya kita lanjut ke trigonometri. Yang pertama, sinus. Kita klik sinus, lalu kita masukkan angka, misalkan sinus 30. Lalu kita klik enter. Hasilnya 1/2 atau 0,5. Kalau menurut saya trigonometri ini lebih mudah dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua, kosinus. Kita klik kosinus, lalu kita masukkan angka, misalkan 45. Kita klik enter. Hasilnya akar 2/2 atau 0,7 sekian. Yang ketiga, tangen. Kita klik tangen, lalu masukkan angka, misal min 30. Lalu klik enter. Hasilnya min akar 3/3 atau min 0,5. Lanjut, sinus min 1, klik, masukkan angka, misalkan 0,5. Kita klik enter. Hasilnya 30. Lanjut, kosinus min 1, masukkan angka seperti biasa, misalkan 0. Kita klik enter. Hasilnya 90. Kita masuk tangen min 1, misalkan angkanya 0,57.
5774. Kita klik enter. Hasilnya 0. Selanjutnya kosekon. Kita klik, masukkan angka, misalkan 90. Kita klik enter. Hasilnya nih 1. Kita masuk ke sekon. Contoh angka misalnya 60. Kita klik enter. Hasilnya nih 2. Kita masuk ke kotangen. Kita klik kotangen. Angkanya misalkan 30. Kita klik enter. Hasilnya akar 3 atau 1,73 sekian. Kosekon min 1, misalkan angkanya 2. Kita klik enter. Hasilnya adalah 30. Lalu sekon min 1 kita klik. Misalkan angkanya 1.0353. Kita klik enter. Hasilnya nih 1/353 atau 89,83 sekian. Yang terakhir kita klik kotangen 1. Kita contohkan misalkan 17321. Kita klik enter. Nah, ini adalah jawaban 1/7321 atau 0,00. Nah, ini adalah contoh dari trigonometri. Fitur selanjutnya yang ada pada aplikasi Microsoft Matematik yaitu linear algebra. Jadi, di fitur linear algebra ini tersedia 9 fasilitas yang dapat digunakan untuk menentukan insert matriks, transpose matriks, reduce matriks, menentukan determinan, inverse, size, trace, inner product, dan cross product. Yang pertama yaitu insert matrix. Insert matrix ini digunakan untuk membuat satu matriks dengan menentukan jumlah baris dan kolom. Contohnya yaitu klik insert matrix, lalu pilih jumlah baris dan kolom yang kita inginkan. Misalnya jumlah baris 3, jumlah kolom 2. Lalu klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan angka yang kita butuhkan. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua yaitu transpose matrix. Transpose matrix ini digunakan untuk mentranspose matriks, yakni mengubah baris menjadi kolom dan sebaliknya mengubah kolom menjadi baris. Contohnya yaitu klik transpose, lalu klik insert matrix untuk memilih jumlah baris dan jumlah kolom. Di sini kita pilih jumlah baris 3, jumlah kolom 2, lalu klik OK. Masukkan angka yang kita butuhkan, misalnya 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6. Lalu klik enter. Maka di sini jawabannya akan muncul. Di sini baris berubah menjadi kolom dan kolom berubah menjadi baris. Selanjutnya yang ketiga yaitu reduce matrix. Reduce matrix digunakan untuk menentukan baris echelon matrix. Kita misalkan contohnya dari sebuah persamaan Gauss-Jordan. Persamaannya itu yang pertama yaitu 2x ditambah 3y ditambah 7z sama dengan 1. Persamaan yang kedua 3x ditambah 5y ditambah 9z sama dengan min 2. Persamaan yang ketiga 4x ditambah 7y ditambah 6z sama dengan 1. Klik reduce, lalu klik insert matrix untuk memilih jumlah baris dan kolom yang kita butuhkan. Dari persamaan kita membutuhkan jumlah 3 baris dan 4 kolom. Klik OK. Lalu masukkan angka sesuai persamaan. Di sini x2 3 4, y-nya 3, 5, 7, z 7, 9, 6. Hasilnya yaitu 1 min 2 1. Lalu klik enter. Di sini jawabannya muncul. Jadi 20,6 sebagai x, min 10,6 sebagai y, dan min 1,2 sebagai z. Yang keempat yaitu determinan. Contohnya, klik determinan, lalu klik insert matrix untuk memilih jumlah baris dan kolom yang kita inginkan. Misalnya, kita membutuhkan jumlah baris 2 dan jumlah kolom 2. Klik OK. Masukkan angka, misalnya 3, 1, 2, 4, lalu klik enter. Maka jawabannya akan muncul, dan jika kita ingin mengetahui cara penyelesaiannya, tinggal klik solution step. Maka di sini akan muncul bagaimana cara penyelesaian determinan. Yang kelima yaitu inverse. Inverse digunakan untuk mencari inverse matriks atau kebalikan dari satu matriks. Contohnya, klik inverse, lalu klik insert matrix, pilih jumlah kolom 2, jumlah baris 2, lalu klik OK. Masukkan angka yang kita butuhkan, misalnya 3, 1, 2, 4, lalu klik enter. Maka jawabannya akan muncul seperti ini. Selanjutnya yang keenam yaitu size. Size ini digunakan untuk menentukan banyaknya baris dan kolom suatu matriks. Contohnya yaitu klik size,
lalu klik insert matrix, pilih jumlah baris dan kolom, lalu klik OK. Masukkan angka, misalnya 1, 2, 3, 4, lalu klik enter. Maka jawabannya akan muncul, yaitu jumlah baris 2, jumlah kolom 2. Yang ketujuh yaitu trace, yaitu jika dibuat dua matriks memiliki syarat banyaknya kolom A sama dengan banyaknya baris B. Contohnya yaitu klik trace, lalu klik insert matrix untuk memilih jumlah baris dan kolom. Di sini kita misalkan jumlah baris 3 dan jumlah kolom 3. Lalu klik OK. Masukkan angka, misalnya 1, 3, 6, 7, 5, 2, 0, 2. Lalu klik enter. Maka di sini jawabannya akan muncul. Yang kedelapan yaitu inner product. Inner product digunakan untuk menentukan dot product pada vektor. Contohnya yaitu klik inner product, lalu buat dua vektor. Misalnya 2,3, 4,5. Lalu klik enter. Maka jawabannya akan muncul di sini, yaitu 23. Yang terakhir yaitu cross product. Cross product digunakan untuk mencari cross product pada 3 dimensi. Contohnya yaitu klik cross product, lalu masukkan angka, misalnya 2,3,4, 6,2,8, tutup kurung, lalu klik enter.